Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023, yang mana yang akan kami sajikan di sini adalah pengumuman penting BKN ya untuk semua pelamar P3K Guru, baik itu P2, P3, P4 yang sudah sukses resume di portal SSCASN menuju 10 November, yang menjadi salah satu penentu guru honorer menjadi ASN baik P1, P2, P3, P4, tapi lebih ke P2, P3, P4 karena nantinya bersiap untuk tes CAT BKN. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasinya. Ya, sekali lagi di sini kami menginformasikan bahwa untuk P2, P3, P4 itu wajib untuk bersiap seleksi menggunakan CAT BKN. Namun di sini sudah ada kabar baik bahwa dari salah satu kangrek BKN yaitu BKN 5 Jakarta teman-teman ya, memberikan simulasi CAT BKN ya untuk para pelamar P1, P2, P3 dan P4. Nah, jadi di sini pihak BKN sudah memberikan fasilitas kepada pelamar P3K Guru terutama P2, P3 ya, dan juga untuk tenaga kesehatan dan teknis untuk mengikuti simulasi CAT BKN teman-teman ya, yang mana informasinya di sini dari salah satu kangrek 5 ya. Pendaftarannya itu dimulai tanggal 8 sampai 10 Oktober. Di sini link pendaftarannya bisa juga ya. Jadi ketentuannya di sini adalah peserta hanya dapat mengikuti simulasi 1 hari ya. Jadi ketika teman-teman jadwalnya mengikuti simulasi dan teman-teman sudah mendaftar, itu teman-teman wajib mengikuti ya. Kemudian peserta nantinya diwajibkan membawa kartu identitas ya atau KTP. Kemudian peserta wajib berpakaian bebas rapi dan bersepatu tidak mengenakan kaos. Yang mana kalau kita lihat ya teman-teman ya, untuk pelaksananya nanti itu tanggal 14 ya sampai 15 Oktober 2023 ini pada. Jadi teman-teman bersiap tanggal 14-15 Oktober karena nantinya di situ akan ada simulasi CAT BKN resmi dari BKN teman-teman ya. Sesinya itu terbagi 3 ya. Ada sesi 1 pukul 9 sampai 10.30, sesi kedua pukul 11 sampai 12.30, dan sesi ketiga pukul 13 sampai 14.30. Seperti itu ya. Jadi ini baru satu kangrek saja ya yang memberikan informasi mengenai simulasi CAT BKN ini ya. Kita masih menunggu beberapa kangrek lainnya ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kangrek wilayah teman-teman tunggu saja informasinya karena pasti akan ada simulasi CAT ya. Ini resmi dari BKN teman-teman ya, diumumkan oleh kangrek 5 sih teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya untuk informasi terbaru juga dari BKN bahwasanya untuk pendaftaran P3K itu terakhir hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2023. Setelah kemarin itu diperpanjang ya. Jadi ini kesempatan bagi pelamar umum ya untuk segera mengakhiri resum. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman ya, bahwasanya untuk P3K Guru itu terjadi perubahan ya, yang mana kita lihat ya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nantinya itu dipindahkan ke tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Selanjutnya itu nantinya masa sangka juga mengalami perubahan 1 hari ya, sekitar 19 sampai 21 Oktober. Kemudian jawab sangga itu 19 sampai 23 Oktober ya. Pengumuman pasca sangka di sini pengumuman final ya. Yang poin ke-7 ini pengumuman final itu tanggal 22 28 Oktober 2023. Ini berlaku untuk semua pelamar ya. Berlaku untuk semua pelamar mulai dari P1, P2, P3 dan P4 Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman final sebenarnya pasca sangka itu di tanggal 22 ya sampai 28 Oktober 2023.
Pengumuman awalnya tanggal 15, pengumuman finalnya setelah sangga itu tanggal 22-28 Oktober. Ini berlaku untuk semua pelamar ya, baik P1, P2, P3, P4. Kalau misalkan Bapak Ibu lulus di pengumuman pasca sangga, maka Bapak Ibu itu akan bersiap ya untuk ikut dalam penjadwalan seleksi kompetensi di tanggal 1 sampai 4 November 2023 Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya itu ada di tanggal 22, di tanggal 15-22 di seleksi administrasi. Ingat teman-teman ya, untuk P3K Guru 2023 ada yang berbeda dengan P3K Guru 2022. Yang mana kalau P3K Guru 2022 itu ada 2 kali sangga, yaitu di seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kalau di P3K Guru 2023 itu sudah tidak ada masa sangga ya teman-temannya. Jadi nilai yang Bapak Ibu dapatkan pada saat melaksanakan seleksi kompetensi CAT BKN baik P2, P3, P4 di tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember 2023 itu menjadi nilai final Bapak Ibu. Tidak ada istilah disangga lagi. Nah, kemudian nantinya setelah Bapak Ibu melaksanakan seleksi kompetensi di tanggal 10 November sampai 4 Desember nantinya ya, itu akan di poin ke-12 itu ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu dimulai tanggal 15 November sampai 6 Desember. Tapi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini bobot nilainya itu 30% diambil dari total nilai kompetensi. Tapi kalau misalkan instansinya atau daerahnya tidak melaksanakan ini poin ke-12 yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan, maka 100% nilai kompetensi itu diambil dari seleksi kompetensi teknis di tanggal 10 sampai 4 Desember 2023. Seperti itu ya. Nah, nantinya tidak ada sangga-sanggahan lagi teman-teman ya. Jadi ingat, tidak ada masa sangga untuk P3K Guru khusus untuk seleksi kompetensi teknis ya, soal seleksi kompetensi CAT BKN tidak ada lagi itu disangka-sangka. Nah, nantinya untuk pengolahan nilainya itu juga di bulan November ya, sekitar tanggal 30 November sampai 9 Desember. Kemudian pengumuman kelulusannya nanti itu adalah tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Pengisian daerah 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2024. Kemudian tanggal usulan ketetapan NIP itu 15 Januari 2024. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan SK kemungkinan besar itu nanti di tahun depan ya, tahun 2024 Bapak Ibu ya. Karena untuk penetapan NIP P3K-nya saja itu masuk di Januari sampai Februari 2024. Tapi untuk P2, P3, P4 tidak usah pikir dulu, itu Bapak Ibu persiapkan diri untuk menghadapi tanggal 10 November 2023 bulan depan, karena di bulan depan itu sudah akan ada pelaksanaan seleksi kompetensi. Jadi perbanyak belajar soal teman-teman ya. Insya Allah secepatnya kami juga akan membahas soal di channel ini. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya, terkait dengan hal ini. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa banyak yang tidak bisa mengakhiri resume ya, baik itu P1, P2, P3, P4. Nah, jadi P2 dan P3 atau P4 yang tidak bisa mengakhiri resume itu karena ada beberapa daerah yang mengajukan formasi itu memang tujuannya hanya untuk P1. Nah, di sini salah satu daerah provinsi ya, itu mengajukan formasi hanya untuk P1, sehingga otomatis P2, P3 dan P4 itu tidak bisa resume teman-teman ya. Tapi ada juga P2, P3, P4 yang juga berhasil resume. Kenapa? Karena di sini dikatakan guru P1 tuntas. Setelah guru P1 tuntas ya, di salah satu daerah ini ada formasi untuk selain P1, sehingga otomatis P2, P3 dan P4 itu bisa melakukan resume teman-temannya di SSCSN. Kemudian lanjut lagi di sini untuk mekanisme penempatannya, mekanisme tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar teman-temannya. Jadi sama dengan P3K 2022. Yang diprioritaskan pertama kali mengisi formasi adalah guru lulus PG 2021, ada THK 2, negeri, PPG swasta. Jika masih tersedia formasi setelah penempatan guru lulus PG 2021 teman-teman, maka nantinya bisa dilaksanakan tes CAT berbasis tes CAT BKN untuk THK 2 dan juga guru honorer negeri ya, masa kerja 3 tahun. Nah, setelah itu jika masih tersedia formasi setelah P2 P3 mengikuti tes, maka baru
tes CAT BKN untuk pelamar umum teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kabar baiknya untuk P2 dan P3. Untuk P2 dan P3 nanti untuk seleksi kompetensi teknisnya itu dipermudah teman-teman ya. Tidak ada istilah benar salah ya, semua opsi jawaban ada nilainya. Itu berdasarkan Kemenpan RB nomor 649. Kemudian nantinya tes CAT seleksi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 yaitu seleksi kompetensi teknis penyesuaian kerja sederhana atau situational judgment test teman-teman ya. Jadi sangat berbeda dengan pelamar umum. Itu salah satu kelebihan untuk P2 dan P3 teman-teman ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Tapi masih ada terakhir di sini ya sedikit teman-teman ya. Nah, ini dia ya, ini terkait dengan mekanismenya ya teman-teman. Jadi di sini 11 Oktober ya. Nah, seleksi administrasi setelah Bapak Ibu lulus seleksi administrasi nantinya, maka nantinya Bapak Ibu itu akan mengikuti tes CAT BKN yaitu materi tes SJT situational judgment test ya, yaitu materi kompetensi teknis bidang jabatan untuk pelamar umum ya. Bobotnya itu 70% ya untuk seleksi kompetensi teknis. Kemudian untuk seleksi kompetensi tambahan itu ada 30%. Tapi kalau misalkan daerah tidak mengadakan seleksi kompetensi tambahan, maka 100% nilai kompetensi teknis Bapak Ibu diambil dari tes CAT-nya. Jadi sangat menguntungkan kalau ada daerah yang mau mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P2, P3, P4 karena ada 30% nilai yang bisa menutupi kekurangan nilai yang ada di seleksi kompetensi tes CAT BKN teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi urutan pemenangnya nanti itu adalah peringkat terbaik ya, kuota formasi jika masih tersedia formasi itu ada THK 2, kemudian ada guru honorer negeri ya, masa kerja 3 tahun dan pelamar umum. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.